Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1:114 Infinite Justice Gundam. Seperti biasa sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini solid ya, atau kokoh. Tidak ada yang lulus sama sekali ketika saya goyangkan seperti ini. Namun perlu diperhatikan ya untuk side skirt yang bagian kanan ini ketika ada gerakan atau sedikit disenggol kayak gini gampang lepas ya, namun di waktu tertentu saja. Terus untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya, namun cukup lama untuk prosesnya. Saya membutuhkan waktu sekitar 6 jam ya, itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Ya, untuk merakit kit ini menurut saya cukup lama ya, karena ini memang banyak banget. Terus untuk hasilnya sendiri tentu saja ini keren banget ya, desainnya ini keren banget. Terus untuk warnanya sendiri ini cukup akurat ya, kayak gini. Dan detail-detail seperti warna hijau ini adalah parts terpisah. Terus warna mata, terus bagian BP, terus bagian samping ini, kepala ini juga parts terpisah. Ini bagus banget sih untuk detail-detailnya, kayak gini. Terus di sini juga parts terpisah, ini bagus banget sih untuk detailnya. Terus kayak gini juga. Terus meskipun ini cukup akurat untuk warnanya, masih membutuhkan polistir ya, kurang lebih seperti ini. Waktu unboxing saya sampaikan ya, kalau mata akan saya pasang, namun di sini saya tidak pasang ya, karena seperti ini saja menurut saya ini sudah bagus banget. Jadi untuk mata tidak jadi saya pasang ya, ini. Terus untuk 23 ini harusnya bagian visor ya, depan belakang. Terus nomor 4 ini bagian sini. Terus 56 ini nggak tahu ya. Terus nomor 7 kurang tahu juga. Nomor 7 harusnya bagian ini, shield. Sini, nomor 7 ya. Terus nomor 89 ini harusnya bagian beam rifle ini. Dan seperti biasa tidak saya pasang pun ini sudah bagus banget. Terus untuk kekurangannya sendiri tentu saja ada ya, yaitu nutmeg dan simine. Nutmeg pasti jelas ya, bagian parts berwarna silver kayak gini ya. Kalau di kasus ini kalau nggak salah bagian sayap, nah ini di sayap ini kelihatan ya bekas potongannya. Terus gimana lagi? Di bagian sini ada di dalam ini kelihatan kan? Terus ya yang lainnya hampir tersembunyi ya. Ya, lainnya tersembunyi. Itu aja sih yang cukup kelihatan. Sedangkan untuk seamline seperti di bagian belakang kaki ini, nah begini, pisnya ini kelihatan kan seamline-nya. Terus bagian bahu ini, ini juga nutmegnya kelihatan, coba kelihatan nih bekasnya kayak gini. Nutmeg dan semen kelihatan ya di bahu ya. Terus seamline-nya di bagian kepala ini juga kelihatan ya. Terus bagian backpack ini juga kelihatan, serta seamline-nya juga kelihatan ya. Ya, untuk seamline dan nutmeg menurut saya ini beberapa bagian cukup kelihatan ya. Dan kalau mau dihilangkan pun sebenarnya juga bisa, tapi di sini saya biarkan saja kayak gini aja. Terus selanjutnya akan saya bandingkan ya dengan HGCE yang lain, karena di sini akan kerepotan ketika diberdirikan. Saya akan menggunakan action base seperti ini. Di sini ada tambahan adapter ya, karena di bagian ini, malah copot semua. Di bagian ini nggak ada lubang di bagian selangkangnya, jadi memang butuh adapter. Di sini akan saya taruh di tengah, kemudian di samping kanannya ada Freedom Gundam. Dan di samping kirinya ada Strike Freedom Gundam, kayak gini. Dan dilihat sekilas kurang lebih tingginya hampir sama ya. Ya kayak gini, hampir sama semuanya. Ya mungkin ini terlihat lebih pendek karena memang ini tidak pakai adapter ya. Terus ini hampir sama sih untuk Strike Freedom dengan Infinite Justice-nya, kayak gini. Terus kalau dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Nah kayak gini. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan pembahasan hasil rakit dari Infinite Justice Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus banget. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa membawa backpack maupun senjata ya. Dan seperti biasa akan saya praktikkan bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, mengangguk seperti ini.
Terus maju mundur ini kayak gini ya, bisa ya. Terus miring ini bisa. Dan diputar 360 derajat juga bisa. Ini bagus ya, seperti biasanya. Kemudian untuk tangannya ke atas ini sepertinya sudah mentok ya. Ya, ini sudah mentok kayak gini ya, ke atas kayak gini. Terus shoulder armor bagian bahu ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian bisa diputar 360 derajat, bisa maju ke depan seperti ini ya, ini. Kemudian lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk seperti ini, bagus banget. Kemudian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat kayak gini, kayak gitu. Kemudian di bagian badan, seingat saya dia ada join ya di sini ya, harusnya, nah kayak gini. Ini bagus banget sih. Bagian perut antara dada dan perut nih, bagus banget ya. Terus miring, badannya nggak bisa miring ya, udah kayak gitu aja kayaknya, cuma ini aja, tapi sudah bagus sih. Terus bagian pinggang untuk front skirt ini ternyata dipisah ya, nggak gabung ya, kayak gini, bisa digerakkan kayak gini, melebar kayak gini. Mentoknya, ini kayaknya udah mentok deh kayak gini. Oh ya, tadi di bagian perut ini bisa diputar 360 derajat ya, kayak gini. Mantap. Terus lanjut lagi di bagian pinggang ini bisa diangkat ke sini, terus gini, diputar juga bisa kayak gini. Terus untuk back, ini juga lepas ya kalau kesenggol ya. Nah ini back skirt, ini nggak bisa ya, ini fix ya. Terus ini bisa dilepas untuk handle-nya ya, semacam ada konektor kayak gini. Ya bisa dibilang kelemahan sih, gampang lepas. Tapi ya karena mau ngambil beam saber handle-nya juga harus dilepas, jadi ini bakal rawan ini sih, loose sih untuk bagian side skirt keduanya ini. Terus lanjut bagian kaki ya. Kaki tadi kayaknya bisa kayak gini. Selangkangannya kayaknya udah kayak gini aja ya. Harusnya, ini bagian ini pinggang kayak gini, bisa ya. Terus selangkangannya nggak ada sepertinya. Bagian paha kayak gini tidak bisa 360 derajat sayangnya. Terus maju ke depan, sepertinya ini sudah mentok. Ke belakang juga mentok. Ke samping harusnya dia bisa split. Nah kayak gini. Ini bagus banget. Gini. Kemudian di bagian lutut dia harusnya ada 2 join ya, jadi bisa nengkuk kayak gini, bagus banget. Kemudian di bagian sini thruster ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian pergelangan kaki bisa kayak gini, diputar cuma kayak gini aja, kayak gini. Terus bagian telapak kakinya bisa kayak gini ya, kayak gitu ya. Terus bagian armornya, ankle armor kayak gini bisa ya, kayak gini aja tapi. Oke. Untuk artikulasi dari Infinite Justice Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih sebanyak ini ya, dan akan saya bahas terlebih dahulu dari bagian kanan. Di sini ada backpacknya ya, kayak gini bentuknya. Ini bagus banget ya, cukup detail-detail desainnya kayak gini. Terus untuk artikulasinya bagian sayap ini bisa dilebarkan kayak gini. Terus bagian ini bisa dibuka kayak gini. Dia bisa terbang sendiri kayak gini ya. Terus ini juga ada artikulasinya kayak gini. Terus di sini ada handle-nya ya. Jadi ketika ini terbang, si Infinite Justice Gundam ini bisa bergelantungan ya, menggunakan ini. Jadi kayak binder gitu sih, kayak gini. Terus apa lagi ya? Oh ini kayaknya kanannya ya, kayak gini. Ini bisa digerakkan kayak gini ya, buka kayak ini, mentok. Oh bisa sampai ini ke belakang. Ini juga ya, sampai ke belakang. Terus ini bisa digerakkan kayak gini. Gitu aja kayaknya ya, nggak ada lagi sepertinya.
Mungkin ini aja ya. Nah, ini. Dan untuk pembahasan backpacknya kurang lebih seperti itu. Ini keren banget sih. Dipasang tentu saja di belakang ya. Konektornya dua ini kayak gini. Jadi kemungkinan besar ini cuma bisa dipasang di Infinite Justice saja. Oke. Selanjutnya adalah beam revolve kayak gini. Bagian visornya ini bisa digerakkan kayak gini ya. Selebihnya nggak ada. Kayak gini, ini juga lumayan keren sih. Kayak gini. Ini seharusnya ada warna pink ya, magenta di sini pakai voice trigger, tapi tidak saya pasang karena seperti ini saja sudah bagus menurut saya. Selanjutnya adalah shieldnya kayak gini. Di sini ada adapter ya untuk dipasang di bagian tangannya. Dipasang di sebelah kiri juga bisa seharusnya. Gitu. Terus ini bisa dicopot ya. Jadi beam bumerang kayak gini. Ini nanti ada beam effect-nya gitu. Bisa dipasang lagi seperti ini. Kemudian ini bisa dicopot. Ini juga bisa dicopot. Nah, kayak gini. Ini adalah stinger. Grapple stinger. Bisa dibuka kayak gini. Kita pasang kembali. Ini juga pasang kembali. Untuk gimmick dari shieldnya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan selanjutnya ini adalah beam effect untuk shieldnya. Pasangnya ini dicopot. Ini dipasang di sini. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di Strike Freedom ya. Terus dipasang di sini kayak gini. Ini bagus banget. Copot lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk kaki ya. Kalau nggak salah namanya Griffon Beam Plate. Ini di bagian kaki, masangnya adalah di sini ujung kaki ini dan di bagian lututnya ini. Kurang lebih seperti ini. Bagus sih gimmicknya. Kurang lebih seperti itu fungsinya untuk yang ini. Selanjutnya ini beam effect ini untuk beam bumerangnya. Seperti ini, dipasang seperti ini. Kayak gini bisa, terus jadi bumerang kayak gini juga bisa. Ini bagus sih. Kemudian selanjutnya adalah sebentar. Ini dulu. Ini adalah beam saber handle ya. Namun ini sudah jadi satu. Seharusnya sih dua ini digabungan gitu, jadinya kayak gini. Terus beam effect-nya kayak gini. Dan seperti ini. Jadi lebih panjang, ini bagus sih. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya. Beam effect untuk backpack-nya. Jadi di bagian sayap ini bisa dikasih beam effect kayak gini ya. Dipasang di sini. Dan dipasang juga di sini. Yang satunya juga kayak gini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini bagus juga. Dan yang terakhir, sebentar, saya lipat dulu. Ini kok udah mulai loose. Ya, si klipnya kurang seret. Oke, dah. Ya, ini si klipnya sayangnya sudah mulai loose ya bagian ini. Ya, sayang sekali. Oke, lanjut yang terakhir ya. Ini adalah wire ya. Namun ini loyo banget ya. Ini untuk grapple stingernya. Jadi ini harus dibuka dulu, terus ini dilepas lagi grapple stingernya. Agak susah. Nah, itu. Ini ada lubang ya di sini. Ini terus dipasang di sini lagi, balikan di shieldnya kayak gini. Terus ini dipasang di sini.
ini dibuka kayak gini. Kayak gini hasilnya. Ya tentu saja loyo ya, karena ini kurang kaku untuk wire-nya atau apa kabelnya. Ya sayang sekali ya. Oke, kita coplok aja. Kita kembalikan lagi. Oke, jadi senjata dari Infinite Justice Gundam kurang lebih seperti ini saja ya. Menurut saya ini banyak banget dan banyak gimmick-gimmicknya juga, banyak beam effect-nya juga, ini bagus banget sih. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Infinite Justice Gundam menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Infinite Justice Gundam ini menurut saya bagus banget ya, memiliki desain atau siluet yang keren banget seperti ini. Terus parasi warna yang cukup akurat ya, meskipun ada full sticker tapi tidak saya pasang, dan ini hasilnya bagus banget untuk warnanya. Detail-detailnya ini juga bagus banget. Terus memiliki artikulasi yang bagus ya, meskipun standar untuk lini HG. Dan yang pasti kit ini memiliki banyak senjata, aksesoris, dan gimmick-gimmicknya. Ini bagus banget sih. Terus kekurangannya tentu saja ada, yaitu seamline dan Narmak. Untuk seamline terlihat di kaki, bahu, dan kepalanya. Sedangkan untuk Narmak kelihatan di parts berwarna silver ya. Dan ya bisa dibilangkan sebenarnya, tapi perlu ekstra kerja lagi. Dan kekurangan yang cukup mengganggu adalah dua skirt ini ya. Ini gampang lepas ya, karena ketika mengambil beam saber handle-nya ini harus lepas pasang. Jadi ini rawan loose ya. Terus ujung dari backpack-nya ini ya, ujungnya ini yang di sini ini juga halus ya, karena dia si-clip ya, joinnya itu si-clip, jadi ini loose ya di tempat saya. Entah ini di tempat saya aja atau kit HG Infinite Justice Gundam juga mengalami loose di bagian sini juga. Selebihnya ini sudah bagus banget. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kalau kalian tidak masalah dengan harganya, ya sekitar 300.000 ke atas ya, ini sangat recommended ya dari saya. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah bagian side skirt dan ini ya, backpacknya. Ini ada kemungkinan loose ya, jadi perlu diperhatikan itu dulu sebelum membelinya. Dan kesimpulan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 9 dari 10 karena kit ini bagus banget menurut saya. Dan untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.